Jadi tugasnya di sini kita diminta buat program Java yang digunakan untuk manajemen rental kendaraan ya. Di sini ada beberapa petunjuk pengerjaan tugasnya. Nah, langsung aja. Di sini kebetulan saya udah buat uh, kodenya. Pertama, kita kan disuruh buat abstrak class kendaraan ya. Nah, di kelas ini pertama kita nge-import serializable ini untuk menyimpan objek jadi file. Nah, kenapa kita import ini? Nah, ini tuh namanya untuk serialisasi ya. Jadi kita butuh ini karena nanti data kendaraan ini akan disimpan ke sebuah file gitu. Nah, di dalam abstrak kelas kendaraan ini kita punya beberapa properti ya, properti yang penting yang mana kita setting si enkapsulasinya ini jadi private. Ini pakai konsep enkapsulasi, kita pakai private. Nah, di sini biasa kita buat konstruktornya. Terus untuk karena kita pakai konsep enkapsulasi untuk ngambil data nilainya ini nggak bisa langsung, jadi kita pakai getter sama setter. Jadi makanya kita buat get nama, get harga, get jenis, terus kita setnya. Kalau get ini untuk ngambil nilainya, kalau set ini untuk nge-setting nilainya gitu. Nah, terus di sini juga kita punya uh, abstract class juga. Ini untuk yang nantinya untuk di override sama kelas turunannya. Jadi kan kita buat kelas kendaraan parent, kelas kendaraan ini sebagai parentnya ya. Nanti kita buat kelas-kelas turunannya nanti si uh, function atau metode ini bakal di override. Nah, terus kita lanjut di sini kita buat kelas mobil. Nah, si kelas mobil ini dia kelas tapi turunan dari kelas kendaraan. Jadi kan kita udah buat kelas parentnya ya. Nah, ini tuh kelas childnya, makanya di sini pakai extend kendaraan. Jadi menuruni sifat-sifat si kendaraan. Tapi di sini kita tambahin atribut khusus buat mobil. Kita pakai private, namanya kapasitas penumpang. Misalkan nanti Avanza, misalkan nama mobilnya, ya nama kendaraannya Avanza. Nah, dia punya properti tambahan, itu kapasitas penumpangnya berapa. Terus di sini konstruktor ini dipakai pas bikin objek mobil baru. Nah, di dalamnya kita panggil super buat ngisi atribut yang udah ada di kelas kendaraan. Nah, si mobil ini itu diisi langsung manual karena jenis kendaraan ini pasti mobil kan, udah diketahui gitu. Terus di kapasitas penumpangnya buat ngisi data kapasitasnya. Terus kita buat juga fungsi getter ini. Ini buat ngambil data kapasitas penumpang dari objek mobil. Nah, ini sini override. Nah, ini penting karena di kelas kendaraan sebelumnya kita punya metode abstrak tampil kendaraan kan. Nah, maka di kelas mobil ini ya di sini kita wajib isi sendiri cara nampilkan infonya itu seperti apa di kendaraan itu. Nah, makanya contohnya gini kita uh, apa print out ini ya mobil kapasitasnya berapa, uh, harganya berapa, terus dia tersedia atau lagi disewa gitu. Nah, terus sama di bus juga sama dia juga turunan dari kendaraan dari kelas kendaraan. Uh, Sama dia juga punya apa namanya properti kapasitas penumpang yang disetting private. Terus ini konstruktornya untuk ngambil nilainya kita pakai super juga. Terus di sini kita buat getter get kapasitas penumpangnya sama kita overriding juga di abstrak abstrak metode tampil kendaraannya sama di motor motor juga sama. Cuman bedanya motor ini propertinya sisi ya dia sisinya berapa. Dia juga sama pakai apa enkapsulasi. Ini juga kita overriding si abstrak metodenya sama dia juga nampilin nama motornya apa, sisinya berapa, harganya berapa, terus dia tersedia apa lagi disewa buat sebuah kelas namanya kelas rental. Nah, pertama kita ini import input outputnya, terus kita import array list untuk nyimpan data array-arraynya ini. Nah, sini kita punya kelas rental yang mana kita buat uh, list buat nyimpan semua kendaraan yang tersedia ya, pakai array ya. Nah, terus di sini kita punya dua variabel. Dia ini nyimpen nama file untuk data kendaraan dan data penyewaan.
Nah, jadi data kita nanti kalau misalkan udah dimasukin data-datanya, dia itu bakal disimpan ke sebuah file berupa ini nih, kendaraan.txt. Nanti bakal dibuat gitu. Nah, di sini ini ada objek rental. Dia ini langsung nge-load data kendaraan dari file, biar data sebelumnya itu tetap ada. Lalu kita buat metode tambah kendaraan. Yang mana dia ini bakal nambah kendaraan baru ke list, terus langsung disimpan ke file supaya nggak hilang, dia langsung save kendaraan. Nah, lalu kita tampilkan kendaraan, dia tampil kendaraan. Nah, di sini ini buat nampilin semua kendaraan yang ada, yang data-datanya udah masuk, dengan format tampilan metode, tampil kendaraan di masing-masing objek. Kita buat metode cari kendaraan berdasarkan nama. Di sini kita cari kendaraannya sesuai dengan nama yang dicari. Dia mau pakai tes tidak sensitif. Kalau ketemu itu bakal dikembalikan. Kalau enggak dia bakal nol. Kalau misalkan get nama itu bakal dikembalikan. Tapi kalau enggak di nol. Nah terus kita save lah kendaraan ini. Kita buat metode save kendaraan. Nah dari kendaraan ditulis ke file kendaraan. Jadi data kendaraan ini ditulis ke file kendaraan. Nah, pakai objek output stream. Jadi semua list kendaraan disimpan dalam bentuk objek. Kalau misalkan error, kita sampaikan errornya. Nah, ini di sini ini untuk nge-load data kendaraan dari filenya. Ini kebalikannya, dia baca file dan nge-load semua data kendaraan ke list. Kalau file belum ada atau error, dia bakal balikin list kosong supaya nggak crash gitu loh. Nih, balikin list kosongnya. Jadi kan dia belum ada kan. Nah, ini untuk menghindari warning dari compiler ya. Jadi dia masuk, dia nampilin si kendaraannya. Di sini kita buat juga metode simpan penyewaan. Nah, simpan penyewaan ini mirip kayak save kendaraan, tapi ini buat objek penyewaan. Dia disimpan ke file penyewaan. Jadi kalau misalkan kita udah ngelakuin transaksi sewa, misalkan udah ada apa, udah ada customer yang menyewa, dia udah masukin data, dia udah nyewa mobil, motor, misalkan nanti disimpan ke penyewaan. Jadi kita punya data penyewaan gitu. Nah, di sini kita load si penyewaannya dari pakai di atas. Ini buat ngambil data penyewaan dari file. Kalau gagal, dia bakal balikin objek penyewaan baru supaya nggak nemu gitu loh. Daftar sewa untuk menyimpan semua objek kendaraan yang lagi disewa. Biasanya kapsulnya kita pakai private. Terus di sini kita punya konstruktor penyewaan, yang mana dia ini inisiasi daftar sewa biar langsung bisa dipakai. Nah, terus di sini kita punya pengecekan. Kalau misalkan si key ini tersedia, key ini untuk nyimpen datanya atau jadi variabel sementara yang untuk nyimpen datanya, yang mana kalau misalkan dia tersedia, artinya dia nggak disewa, tapi karena pakai not, jadi misalkan dia ini lagi nggak tersedia atau lagi disewa gitu loh. Langsung kita lempar atau throw ke exception, kasih kasih tahu kalau misalkan kendaraannya udah disewa gitu loh. Nah, kalau misalkan dia tersedia, ubah statusnya jadi false, terus kita artinya sekarang dipakai, terus tambah ke daftar sewa. Ini daftar sewa, tambahin. Nah, terus sini kita punya variabel, punya metode hitung total, yang mana kita mengembalikan ini ya, mengembalikan hasil di sini, yang mana dia ini pakai Java Stream buat ngeiterasi semua kendaraan di daftar sewa sambil dia ngambil get harga sewa, terus kita langsung sum, jadi langsung dapat total biaya sewanya. Nah, terus di sini kita tampilkan untuk penampilan stroke, di sini kita tampilin hiddennya, terus di sini untuk tiap kendaraan dipanggil kita pakai for each karena dia array. Kita tampilkan kendaraannya, terus kita tampilin si total biayanya sama metode hitung totalnya. Terus di sini kita panggil getternya buat dapetin disewa kalau butuh di proses lain gitu. Di input
mismatch exception ini untuk mendeteksi error kalau misalkan user itu input tipe data yang nggak sesuai. Misalkan kita minta dia itu input angka, misalkan ya kayak di sini ada harga sewanya gitu, tapi dia masukin malah string gitu, jadi dia bakal ngeluarin error. Meskipun kita input scannernya untuk input usernya. Nah di sini kita punya class main rental. Rental ini objek dari kelas rental yang digunakan untuk mengelola kendaraan dan penyewaan. Terus di sini ada sewa ya, untuk jadi itu objek dari kelas penyewaan. Nanti yang di load dari data yang disimpan oleh si rental ini. Fungsi load penyewaan ini itu untuk digunakan untuk memuat data penyewaan sebelumnya gitu. Terus di sini kita pakai scanner untuk ambil input dari user dari keyboard. Nah, kita pakai do while sama switch case. Jadi kita tampilin di sini menunya, kalau satu tambah kendaraan, kalau dia pilih dua tampil daftar kendaraan itu kan. Di sini nih. Nah, misalkan case-nya dia milih satu, si user milih satu, berarti dia nampilin tambah kendaraan. Di sini nanti kita bakal tampilin tambah, misalkan dia mau nambahin data usernya, misalkan dia admin ya, nama kendaraannya apa, jenisnya apa, harga sewanya berapa, statusnya apa, itu kan. Nah, terus yang jika jika jenis kendaraannya itu dia mobil, maka masukin kapasitas penumpangnya gitu loh. Kita buat variabel KP, kapasitas penumpang, yang akan diinput sama si usernya. Jadi di sini kita simpan ke variabel K. Simpan namanya, harganya, statusnya, sama KP-nya. Gitu loh. Kalau misalkan dia itu motor, berarti dia pakai sisi mesin, bukan pakai kapasitas penumpang gitu loh. Sama kita buat variabel sisinya untuk input, untuk user input si sisi mesinnya harus kita simpan di variabel K, nama, harga, status, sisi K ini untuk menyimpan variabel sementara ya. Nah, sama kalau misalkan selain dari itu berarti dia bus, dia pakai kapasitas penumpang, kita buat variabel KP busnya, nanti kita simpan di K juga, nama, harga, status, sama KP busnya. Selain dari itu berarti dia jenis yang dimasukin sama usernya nggak ada gitu. Terus di sini buat rental tambah kendaraan K, berarti dia si K ini kita masukin sini, terus kita tampilin kendaraan masih ditambahkan. Case kedua, tampil sedia. Kita tampilin si daftar-daftar kendaraannya. Nah, case ketiga, dia itu untuk nyewa kendaraan ya. Nah, sebelum dia mau nyewa, kita tampilin dulu nih si daftar-daftarnya, biar nanti usernya itu bisa milih dia mau nyewa kendaraan yang apa, kendaraan mana gitu loh, mobil, motor, atau bus. Di sini dia suruh masukin nama kendaraan yang akan disewanya, terus nanti kita cari kendaraan terpilihnya apa, kita cari pakai berdasarkan nama. Kalau misalkan terpilihnya itu gak nol, artinya dia ada, maka kalau misalkan terpilihnya itu tidak ada, maka kita keluarkan kendaraan tidak ditemukan. Kalau ada, kita tampilin. Selain dari itu, kalau misalkan error, kita tangkap, kita tampilkan pesan errornya apa. Nah, case keempat, dia ini tampil struknya nanti kita tampilin. Case kelima, dia bakal keluar dari program, tapi sebelum keluar dari program, dia nyimpen data penyewaannya dulu gitu loh. Nah, di sini sama kita tangkap kalau misalkan ada mismatch exception selain dari yang ada di atas, berarti si user itu inputnya nggak valid ya. Kendaraan dulu, kita contoh aja, kita admin di sini. Nama kendaraannya misalkan Honda, jenisnya misalkan dia mobil, harga sewanya cuma 200.000 sehari, dan statusnya tersedia misalnya, kapasitas penumpangnya misalkan 6 orang. Oke, kita masuk lagi ke menu awal, terus tambahin lagi misalkan Beat, dia motor ya, misalkan harga sewanya 100.000, ya tersedia juga. Proses mesinnya berapa lama sih, cuma kita contoh aja masukin 1.000 misalkan. Kita tambah lagi mungkin sore, yaitu bus, terus harga sewanya misalkan 500.000, itu aja dulu.
Kalau sebelumnya misalnya mau ketemu orang, ya terus kita tampilin ya, bukan ya, tampil di sini. Dia terus misalkan kita mau sewa Honda satu deh, Honda. Oke, penyewaan di sini berhasil dicatat. Terus kita mau nyewa lagi motor misalkan. Gitu. Nah, kalau misalkan kita notice di sini itu, nah dia udah disewa ya. Oke, terus kita mau tampil stroke. Stroke. Nah, kita udah nyewa 2, di sini kita nyewa Honda sama Beat. Biayanya berapa dijumlahin. Nah, kalau misalkan kita 5, kita simpan dan kita keluar dari ini. Data disimpan keluar. Nah, kalau misalkan kita notice di sini ada 2 file yang muncul, kendaraan sama penyewaan. Nah, di ini nyimpan data-data kendaraan yang tadi kita ini, sama kita nyimpan data sewa. Data kita udah sewain, struk penyewaan yang kita simpan sebagai objek gitu loh.